Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Mari berpendapat tanpa saling menghujat. Halo para netizen yang budiman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Di bulan Juni ini kita dipenuhi dengan berbagai kabar yang tidak mengenakan. Berbagai macam musibah terjadi. Ada yang meninggal karena musibah bencana alam, kecelakaan, dan tentunya mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui bahwa sebenarnya COVID juga masih ada di antara kita. Kita juga dikejutkan dengan meninggalnya guru bangsa kita, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang merupakan satu kehilangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia karena berkat jasa dari beliau banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari sosok beliau. Dan saat ini yang benar-benar sangat hangat diberitakan adalah musibah juga, yaitu tentang hilangnya anak dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Putranya yang bernama Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa disapa dengan Eril, seperti yang kita ketahui sampai saat ini masih belum ditemukan setelah beliau um, berenang bersama adiknya di Sungai Are, Swiss. Seperti yang kita ketahui bahwa Eril dinyatakan hilang sejak tanggal 26 Mei 2022, tepatnya pada hari Kamis yang lalu. Dan sampai video ini dibuat, masih belum ditemukan Eril ini, meskipun tim SAR sudah melakukan berbagai upaya dan berbagai cara untuk bisa menemukan Eril yang terbawa arus sungai Are tersebut. Tentunya kita seluruh warga Indonesia mendoakan agar pencarian yang dilakukan oleh tim SAR segera menemukan hasil yang terbaik. Apapun itu, tentunya kita berdoa agar keluarga Ridwan Kamil selalu diberikan ketabahan untuk menghadapi cobaan yang tentunya ini sangat berat dan di luar dugaan kita semua. Banyak sekali yang mendoakan agar Eril ini segera bisa ditemukan, mulai dari warga Jawa Barat, kemudian pejabat-pejabat, kenalan-kenalan, keluarga-keluarga, bahkan banyak sekali saya lihat beritanya bahwa banyak yang mengadakan doa bersama, baik itu di masjid ataupun di ruangan tertentu agar pencarian yang dilakukan di Swiss bisa segera menemukan hasil yang diharapkan. Dalam kabar duka yang beredar ini, ada-ada saja tingkah laku dari para netizen Indonesia yang membuat heboh tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Media lokal dari Swiss, bahkan media lokal dari negara lain juga membahas tingkah laku Indonesia yang terkenal sangat barbar, netizen-netizennya sangat luar biasa dalam menanggapi suatu hal. Berkaitan dengan kejadian ini, netizen Indonesia menunjukkan tajinya dengan membanjiri media sosial dan kemudian layanan Google, yaitu Google Maps, dengan memberikan review-review negatif terhadap Sungai Are yang ada di Swiss. Netizen Indonesia tidak sungkan-sungkan untuk memberikan bintang 1 pada Sungai Are di Google Maps sehingga menurunkan rating dari destinasi wisata yang ada di Swiss tersebut menjadi turun drastis. Tidak hanya memberikan bintang 1 di Google Maps, netizen Indonesia juga memberikan review-review negatif berkaitan dengan Sungai Are yang merupakan salah satu unggulan
destinasi wisata di Swiss. Misalnya dengan memberikan review bahwa Sungai Are ini sungai yang berbahaya ataupun tidak aman. Kemudian ada juga yang memberikan bahwa ada penunggu di Sungai Are tersebut. Dan masih banyak lagi review-review negatif yang dikeluarkan oleh jari jemari netizen Indonesia. Dan tentunya hal ini membuat nama Sungai Ares yang begitu terkenal mulai tercoreng oleh tingkah laku Indonesia. Mungkin bagi netizen luar yang belum terlalu mengetahui mengenai Sungai Ares, ketika melihat review-review negatif tersebut, tentunya akan mulai mundur untuk bisa pergi ke sana. Jika mungkin sebelumnya tidak mengetahui adanya kejadian-kejadian yang ada di Sungai Are tersebut. Dan sikap barbar dari warganet Indonesia ini sangat sudah bukan hal yang baru, bahkan sudah pernah terjadi juga pada kasus-kasus lainnya. Misalnya, media Malaysia yang pernah memberitakan tentang kejadian saat kegagalan tim Indonesia di All England pada tahun 2021 kemarin. Waktu itu, tim Indonesia gagal untuk mengikuti turnamen All England 2021 karena dinyatakan melakukan kontak dengan salah satu penumpang yang terkena COVID-19. Tentunya hal ini membuat netizen Indonesia geram, gerah, dan marah besar. Dan alhasil, netizen Indonesia secara beramai-ramai berbondong-bondong melaporkan Instagram Yonex All England. Dan apa yang terjadi? Akun tersebut menjadi hilang. Tentunya, jika kita berbondong-bondong atau beramai-ramai melaporkan sebuah akun, akan ditanggapi oleh pihak Instagram. Dan hal ini terjadi dengan akun Yonex All England. Walaupun nanti ataupun setelah itu akun tersebut tetap akan kembali. Kemudian, media Vietnam juga pernah menyoroti aksi barbar netizen Indonesia yang punya kebiasaan untuk membuli seseorang. Hal ini terjadi saat SEA Games 2021 di Vietnam. Saat itu, ketika timnas Indonesia kalah oleh timnas Vietnam dengan skor 3-0 kalau tidak salah, dan alhasil netizen Indonesia mulai berbondong-bondong menyerang salah satu pemain timnas lewat Instagramnya. Salah satu pemain Vietnam yang bernama Nguyen Thien Linh menjadi sasaran bulian bagi netizen Indonesia yang seolah-olah menyalahkan ataupun sampai dikatakan oleh media Vietnam bahwa Indonesia itu ataupun fans Indonesia itu tidak menerima kekalahan mereka. Dan tentunya sebenarnya ini cukup memalukan. Ini menjadi takutnya ya, menjadi tolak ukur bagi media luar bahwa fans Indonesia itu selain fanatik juga punya moral yang kurang bagus. Tidak menerima kekalahan, kemudian membuli pemain-pemain yang dianggap mudah untuk dibully. Dan waktu itu Instagram pemain timnas Vietnam tersebut dipenuhi dengan hujatan. Walaupun mungkin bahasanya berbeda ya, tapi dengan adanya Google Translate itu sangat mudah untuk diterjemahkan. Dan inilah netizen Indonesia. Ini oknum ya, tidak semuanya. Banyak sekali netizen Indonesia yang cerdas, yang smart istilahnya kan, sehingga tentunya tidak langsung memberikan sebuah penilaian terhadap satu hal. Ini hanya dilakukan oleh oknum-oknum netizen Indonesia. Saya yakin penonton-penonton di channel ini juga bukan netizen-netizen yang termasuk dalam kelompok tersebut. Saya rasa teman-teman punya pemikiran yang cukup cerdas, cukup tidak mudah sekali untuk emosi, sehingga tentunya hal ini menjadi pegangan kita ketika kita berada dalam dunia maya. Jejak digital sangat mudah sekali untuk disimpan saat ini. Ketika kita membuat sebuah hujatan, sebuah bulian, kalau sempat ada laporan yang dilakukan oleh pihak yang tidak merasa tidak enak dari bulian tersebut,
ini bisa menjadi sebuah kasus hukum. Tapi dalam hal ini karena ini mungkin antar negara atau antar benua, tentunya hal tersebut menjadi bisa jadi sebuah lelucon ataupun mungkin bisa jadi sebuah satu yang tidak perlu terlalu diambil pusing. Tapi mungkin karena terlalu meledaknya, terlalu banyaknya uh, review-review negatif tadi, jadi hal ini membuat sedikit gerah bagi media luar untuk memberikan atau membuat beritanya. Dan tentunya sebuah keuntungan juga bagi mereka jika mendapatkan berita yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi menurut saya, seharusnya teman-teman yang tadi kita berkaitan dengan memberikan review negatif terhadap Sungai Are, itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena saya rasa bukan salah sungainya dan bukan, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapapun yang berkaitan dengan kejadian ini. Saya anggap ini adalah sebuah takdir yang mungkin tidak bisa kita prediksi sama sekali. Yang jelas kita mendoakan saja yang terbaik berkaitan dengan kejadian yang dihadapi oleh keluarga besar dari Ridwan Kamil. Apapun yang terjadi, kita mendoakan yang terbaik dan itu yang selalu kita lakukan. Lebih baik kita mendoakan tanpa memberikan hujatan ataupun memberikan kritik yang bahkan membuat keluarga yang bersangkutan merasa tidak enak atau tidak nyaman. Jadi saya rasa cukup untuk pembahasan kita berkaitan dengan netizen Indonesia yang barbar. Jika teman-teman sependapat berarti kita satu frekuensi. Kalaupun tidak sependapat, mari kita diskusi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.